Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Ibu harap semua mendengar dan mencermati apa yang Ibu sampaikan. Baik, konsep ilmu ekonomi. Yang pertama kali yang harus kita ketahui adalah pengertian dari ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi secara garis besar, ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas mengenai aturan dalam rumah tangga. Selanjutnya, dalam ilmu ekonomi atau dalam ekonomi banyak sekali masalah-masalah yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah ekonomi yang sangat umum dan yang paling sering ditemukan adalah kelangkaan. Kelangkaan adalah kebutuhan yang tidak terbatas yang kita inginkan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tadi. Oleh karenanya, dari kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, kita sebagai manusia membutuhkan pilihan dalam hidup. Pilihan-pilihan dalam hidup inilah yang disebut dengan skala prioritas. Skala prioritas adalah skala yang digunakan untuk memilih kebutuhan yang paling penting, sangat penting, sampai kepada yang tidak penting. Pilihan-pilihan tersebut adalah pilihan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Menurut intensitasnya itu terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan jenis kebutuhan yang harus dipenuhi manusia agar dapat mempertahankan hidupnya. Kebutuhan ini berupa kebutuhan makan, tempat tinggal, maupun pakaian. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang sifatnya melengkapi dan mempermudah kehidupan manusia. Jika kebutuhan primer sudah dipenuhi, maka kebutuhan sekunder dapat dipenuhi selanjutnya. Contoh dari kebutuhan sekunder adalah televisi, perabotan, maupun kendaraan. Selanjutnya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sifatnya memuaskan sementara, yaitu kebutuhan-kebutuhan mewah setelah kita dapat memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Kebutuhan mewah yang bisa kita temui dalam kehidupan kita adalah perhiasan dan barang-barang mewah lainnya. Selanjutnya, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan raga atau badan manusia. Contohnya adalah kebutuhan untuk makan, untuk minum, dan kebutuhan olahraga. Ya, seperti yang bisa kita ketahui, contohnya untuk meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh, kita membutuhkan olahraga. Selanjutnya, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan jiwa dan raga. Contohnya adalah hiburan maupun untuk umat-umat beragama melakukan ibadah. Selanjutnya, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya,
yaitu kebutuhan yang sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat itu juga. Misalnya, saat kita sakit, kita membutuhkan obat dan kita membutuhkan secepatnya untuk diantarkan ke mana? Ke dokter. Selanjutnya, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda, tetapi harus dipikirkan dengan matang dari sekarang. Yaitu bisa kita lihat contohnya adalah menabung untuk masa yang akan datang. Contohnya untuk menabung kuliah, pendidikan, dan kebutuhan lainnya yang bersifatnya akan datang. Selanjutnya, kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang sifatnya pribadi, berupa pakaian, keperluan pribadi yang sifatnya pribadi atau individu. Kebutuhan kelompok yaitu kebutuhan yang digunakan untuk kepentingan orang banyak. Seperti yang bisa kita lihat di kehidupan kita, yaitu contohnya jalan raya, tempat ibadah, jembatan, dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan menurut sumbernya. Kebutuhan menurut sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang timbul akibat adanya pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Contohnya, rasa ingin tahu atau rasa bertetangga dan bersosial. Selanjutnya, kebutuhan psikologis adalah kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang dari keluarga, dari rekan, dan sebagainya. Kemudian, yang perlu kita ketahui, bentuk alat pemuas kebutuhan ada dua macam, yaitu barang dan jasa. Alat pemuas kebutuhan berupa barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud, yang apabila digunakan atau dipakai nilainya akan berkurang, bahkan akan habis. Sementara alat pemuas kebutuhan berupa jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang sifatnya pelayanan. Ya, yang bisa kita temui alat pemuas kebutuhan berupa jasa, misalnya angkutan umum yang kita gunakan untuk transportasi, salon untuk kita refreshing, memanjakan diri, lalu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jasa lainnya. Selanjutnya, kebutuhan manusia yang sangat banyak dan beragam tadi mengharuskan manusia melakukan prioritas-prioritas dalam hidupnya. Setelah prioritas ditentukan, manusia akan menentukan besarnya biaya peluang atau biaya kesempatan yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang dipilih tersebut. Di sini disebutkan biaya peluang, kesempatan akan hilang karena telah memilih alternatif lain. Dan alternatif yang tidak dipilih akan menjadi biaya peluang. Contohnya bisa kita pahami seorang Kediria atau Dira adalah seorang tenaga kerja yang berpeluang menjadi akuntan pendidik dengan gaji 2.600.000 per bulan. Selanjutnya, jika menjadi karyawan bank dengan gaji 2.700.000 per bulan. Dan dia juga berpeluang menjadi karyawan BUMN dengan gaji 2.900.000 per bulan. Apabila Dira memilih karyawan BUMN, maka biaya peluang yang ia korbankan adalah
menjadi karyawan bank sebesar Rp2.700.000. Baik, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan mengenai konsep ilmu ekonomi. Ibu harap anak-anak semua bisa memahami dan bisa memecahkan berbagai masalah-masalah yang ditemui dalam kehidupan yang berkaitan dengan pelajaran pada pagi hari ini, dan menjadi bijak dalam menentukan pilihan-pilihan kebutuhan yang paling penting, sangat penting, sampai kepada yang tidak penting. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.